Halo guys, aku Marsal. Di sini aku mau mereaction video dengan judulnya alasan kenapa lagu Genjer-Genjer dilarang menyanyikan. Kita tahu lagu Genjer-Genjer yang viral itu di TikTok. Kalian tahu nggak lagu itu sebenarnya lagu apa? Kita semua tahu lagu itu dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia dan dikaitkan sebagai lagu propaganda PKI. Benarkah itu? Beberapa waktu ini lagu Genjer-Genjer dikaitkan sebagai lagu propaganda PKI dan sering dikasih lihat pada orang tua zaman dulu. Benarkah itu? Kalau kalian mau tahu, silakan lihat video saya ini dan kita kupas kebenaran dari video itu. Genjer dikaitkan dengan TKI dan dilarang pada masa Orde Baru. Lagu Genjer-Genjer merupakan lagu daerah osing dari Jawa Timur yang ditulis oleh musisi bernama Muhammad A. Oke guys, langsung aja kita masuk di preview book video ini, reaksi video ini. Benarkah lagu Genjer-Genjer yang lagunya kayak Genjer, Genjer, na 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 na. Itu, lagu ini cukup populer dan sering digunakan oleh Partai Komunis Indonesia untuk berkampanye politik. Benar nggak lagu itu disebut dalam sejarah sebagai lagu propaganda PKI? Nah, dari video ini sudah dijelaskan kawan-kawan, lagu Genjer-Genjer itu disebut sebagai lagu propaganda Partai Komunis Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh seorang seniman atau musisi bernama Muhammad Arif di Jawa Timur, Surabaya. Disebutkan Muhammad Arif menciptakan lagu ini melihat kondisi masyarakat Jawa Timur khususnya pada zaman pendudukan Jepang. Sebenarnya makna lagu ini menceritakan tentang kehidupan para petani yang mengalami kesulitan pangan terutama di masa penjajahan Jepang. Mereka hanya bisa makan. Kenapa di Genjer-Genjer? Karena pada saat itu mereka hanya bisa memakan atau mengkonsumsi komoditas pangan yaitu sayur genjer. Dari sayur genjer ini mereka makan dan hidup di zaman Jepang sehingga membuat Muhammad Arif menulis lirik lagu ini dalam bahasa Jawa. Saya tidak mengerti, namun saya telah baca beberapa judul lirik lagu ini, lirik per lirik. Lagu ini menceritakan kesulitan masyarakat pada saat itu yang harus memakan genjer sebagai pangan utama dan rasa bersyukur masyarakat Jawa Timur dengan genjer yang ada. Nah, kemudian di video ini dijelaskan juga bahwa seiring berkembangnya waktu, kemudian lagu ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu merupakan partai yang mewakili masyarakat kecil, masyarakat buruh, masyarakat petani atau proletariat, dan disebutkan sebagai lagu propaganda atau lagu yang mewakili Partai Komunis Indonesia. Dari beberapa literatur dan film juga yang berkenaan dengan video ini dijelaskan puncak dari penggunaan atau terkenalnya lagu ini adalah di zaman tahun 60-an pra Orde Baru, pasca Orde Lama, sebelum peristiwa PKI 1965. Diceritakan di film G30 SPKI bahwa video ini atau lagu ini diputar seiring dengan adegan jenderal yang dibunuh diseret-seret oleh Gerwani, dan diputarlah lagu ini. Begitu. Nah, lagu ini disebut sebagai lagu propaganda PKI dan sangat lekat dengan vibes atau suasana 60-an di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Di video ini juga itu dimunculkan logo-logo seperti Partai Komunis Indonesia, atau sebelum Partai Komunis Indonesia juga ada ISDIV namanya, di mana petinggi-petinggi PKI berdiri di situ berjejer memegang PKI. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pemerintah Orde Baru secara resmi melarang lagu ini. Sampai pada tahun 1900. Kawan-kawan, di video ini juga dijelaskan lagu PKI setelah pasca
G30 SPKI. Lagu ini dilarang beredar oleh pemerintahan rezim Orde Baru karena dianggap lagu propaganda PKI dan dilarang diputar. Salah satu lagu yang juga dicekal dan dihapuskan peredarannya dari industri musik. Tadi kita sudah mereaksi video mengenai judul lagu Genjer-Genjer sebagai lagu propaganda PKI. Ada baiknya kita harus mengetahui sejarah sesuai fakta, kawan-kawan. Di sini saya akan membongkar fakta mengenai lagu ini. Seperti yang kita ketahui, di video ini jelaskan bahwa lagu Genjer-Genjer adalah lagu propaganda PKI. Ternyata kawan-kawan, itu semua adalah fakta yang diputarbalikkan atau post-truth. Lagu ini sebenarnya adalah lagu pop Jawa yang diciptakan oleh penjelasan saya pertama tadi, seorang musisi bernama Muhammad Arif, untuk melihat kondisi masyarakat Jawa pada saat itu. Dan sebenarnya lagu ini tidak ada kaitannya dengan PKI. Itu hanya propaganda. Karena PKI sendiri juga punya lagu propaganda atau lagu partai sendiri, yaitu lagu pujian kepada partai dan juga lagu internasionalis. Begitu. Dan setelah pasca runtuhnya Orde Baru, lagu ini sudah banyak kembali diputar di musik-musik bahkan sampai sekarang. Artinya fakta sejarah itu sudah menjawab bahwa lagu ini tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Mungkin lagu ini mewakili lagu masyarakat pada saat itu yang sangat-sangat miskin. Karena kita tahu Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai yang mewakili masyarakat kecil, buruh dan petani pada saat itu. Dan sangat bertentangan dengan ideologi rezim Orde Baru. Faktanya lagu Genjer-Genjer adalah lagu pop Jawa biasa yang menceritakan suasana masyarakat Jawa pada saat kemerdekaan Indonesia melawan Jepang. Oke, sekian video dari saya. Kiranya sejarah yang saya beritahu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.